Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Agustin. Saya dari kelas 5 TBIA dengan nomor induk mahasiswa 19 17 40 40 31. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban UAS mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung saja ke nomor yang pertama. Soalnya adalah perbedaan peran guru dalam 3 model pengembangan kurikulum. Langsung saja ke yang pertama, yaitu adalah model administratif. Nah, model administratif ini adalah model pengembangan kurikulum yang menggunakan sistem prosedur atas ke bawah. Jadi dari staf atas ke staf bawah, dari top down line staff ke yang dari top down ke line staff. Nah, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. Pejabat tersebut membuat keputusan tentang kebutuhan suatu program pengembangan kurikulum dan implementasinya, lalu mengadakan pertemuan dengan staf-staf bawahannya, seperti itu. Jadi dalam praktik ini bawahannya itu adalah guru termasuknya ya. Nah, setelah kebijakan kurikulum dikembangkan, maka pengarah memilih dan menugaskan staf pengajar sebagai panitia pelaksana. Nah, panitia pelaksana itu sama aja dengan panitia kerja yang guna itu bertanggung jawab mengkonstruksikan kurikulum. Panitia ini merumuskan tujuan umum dan khusus daripada kurikulumnya, meliputi isi materi, kegiatan belajar, dan sebagainya, sesuai dengan pedoman atau acuan yang telah ditentukan oleh panitia pengarah atau dari pihak atas. Nah, panitia yang mengerjakan tugasnya di luar jam kerja biasa dan tidak mendapat kompensasi. Kemudian setelah panitia itu bekerja, panitia kerja itu maksudnya guru-guru. Guru-guru itu melaksanakan penyusunan kurikulum melalui proses tertentu. Selanjutnya, kurikulum yang dihasilkan tersebut direvisi oleh para pengarah atau oleh para atasan sesuai dengan maksud dan diadakan review tersebut. Nah, jadi di sini itu karena dari atas ke bawah, tugas guru itu lebih ke apa ya? Memberi koherensi pada ruang lingkup dan urutan dalam program bidang studi yang sedang disusun itu, kemudian sebagai pemeriksa ya, lebih tepatnya pemeriksa kesesuaian dengan kebijakan kurikulum yang telah ditetapkan, gaya dan bentukan susunan material yang sudah dipublikasikan, kemudian rencana kurikulum final dan administrator tentunya, dan guru-guru melaksanakan dalam rangka uji coba. Jadi para pelaksana ini adalah tenaga profesional yang tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum atau mencakup filsafat rasional, tujuan, dan metodologinya. Nah, di sini kalau kita lihat dengan jelas penjelasan dari maknanya itu tadi, guru itu dalam model administrasi ini kan ada di strata bawah ya, yang dimana jadi seperti itu tugasnya guru itu. Nah, kedua itu adalah grassroots, yaitu kebalikannya, dari bawah ke atas, dari guru ya jadinya. Diawali oleh para guru, pembina, dengan mengabaikan metode pembuatan keputusan kelompok secara demokratis, dan kemudian dari bagian-bagian yang lemah diarahkan untuk memperbaiki kurikulum tertentu yang spesifik atau kelas tertentu. Nah, guru sebagai kunci dalam rekayasa kurikulum yang efektif di sini digambarkan oleh beberapa prinsip. Yang pertama, kurikulum akan baik apabila guru-gurunya itu profesional, apabila juga kurikulum terlibat secara pribadi terhadap revisi-revisi. Lalu guru itu juga urun rembuk istilahnya ya, seperti itu. Jadi prinsip ini guru itu didorong untuk bekerja secara kooperatif dalam mewujudkan kurikulum baru. Dan perlu diingat, keterlibatan kurikulum guru pada posisi ini adalah menjadikan kebutuhan prosedur dalam proses itu. Yang selanjutnya adalah yang campuran. Tugas guru sebagai implementer, yaitu mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakannya, peran guru menerima berbagai kebijakan kurikulum baru ya. Guru tidak lagi memiliki ruang untuk menentukan isi kurikulum. Jadi ya sudah,
Guru itu mengimplementasikan aja apa yang sudah ada karena ini metode campuran. Namun guru juga sebagai adapter, walaupun dia hanya menerapkan, tapi guru itu lebih ke penyelaras gitu. Jadi dia itu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal siswa-siswanya, tidak hanya melaksanakan saja, tapi mereka itu meneliti karakteristik serta kebutuhan lokal. Kemudian sebagai developer itu pengembangan kurikulum yang memiliki kewenangan, dia juga punya kewenangan untuk mendesain kurikulum. Jadi bukan hanya dapat menentukan saja, tapi dia bisa menentukan tujuan, isi pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi di sini sebagai pengukur keberhasilan dari sebuah kurikulum. Nah, itu juga harus sesuai dengan visi misi dari sekolahnya itu. Nah, selanjutnya adalah sebagai researchers, yaitu sebagai fase terakhir guru itu sebagai peneliti. Ini tuh udah baik belum sih kurikulumnya gitu, lebih tanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 2, yaitu pertanyaannya adalah apa itu kurikulum Merdeka Belajar, apa urgensinya plus minusnya juga. Nah, program kurikulum Merdeka Belajar adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberikan kesempatan menempuh pendidikan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan atau program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, atau juga pembelajaran yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda juga, atau juga pembelajaran di luar perguruan tinggi. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa di kondisi yang sekarang ini, di pandemi, itu akan sulit diwujudkan. Namun walaupun demikian, pada faktanya kurikulum ini berjalan dengan optimal gitu. Dia juga menyampaikan urgensinya, yaitu karena dengan modul kurikulum yang mereka telah buat itu menjadi suatu kemerdekaan bagi orang tua yang sekarang, apalagi yang SD anak-anaknya, untuk mengimplementasikan berbagai macam modul di rumahnya sendiri, ujar Pak Nadiem gitu. Kelebihan Merdeka Belajar juga menjadikan dunia perkuliahan itu lebih fleksibel ya, tentu saja, lalu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambilnya. Kemudian karena bisa mendalami dengan prosedur yang berbeda, tentu akan memberikan nafas segar gitu ya. Kemudian berikan wadah mahasiswa untuk turun langsung atau terjun langsung kepada masyarakat dan mempersiapkan mahasiswa untuk terjun di dunia pendidikan bahkan. Namun apakah ada kurangnya? Tentu saja ada. Karena ini program baru, jadi dinilai belum begitu matang dari segi persiapannya. Kemudian karena masih seumur jagung, pendidikan dan pengajaran yang terlaksana itu belum terencana dengan baik gitu. Kemudian didukung dengan SDM yang belum terstruktur. Dan yang kemudian nomor 3 itu pentingnya RPP serta komponen penyusunnya. Yang pertama adalah pembelajaran lebih sistematis. Nah, di sini karena rancangan metode pembelajaran itu sangat memungkinkan dilakukan oleh variasi guru. Jadi dalam satu materi penyampaian, misal teks observasi nih, guru bisa nih merancang metode belajar diskusi atau kelompok. Kemudian pentingnya adalah memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. Karena sudah tercatat semuanya, jadi sudah ada nih butir penilaian RPP tersebut. Guru tuh bisa melihat nilai dia tuh berapa. Jadi dari nilai tersebut guru bisa melihat apakah butir penilaian yang ada di RPP sudah dicapai dengan baik atau tidak gitu. Selanjutnya, memudahkan penyampaian materi. Dalam hal penyampaian materi tersebut, guru sangat dibantu loh dengan adanya RPP. Ini dikarenakan guru bisa memprediksi dalam sebuah materi itu bisa diselesaikan dalam berapa kali pertemuan, 1 kah, 2 kah, atau bahkan lebih. Jadi kalau ada ketidaksesuaian, guru itu bisa mencari poin mana nih, yang pelajaran mana nih yang nggak efektif. Kemudian sebagai pengatur pola pembelajaran, beberapa materi yang diajarkan tidak semuanya itu bisa dalam satu tatap muka, ada kalanya perlu beberapa gitu. Nah, dengan adanya RPP, guru bisa merancang pola pengembangan materi. Misal di tatap muka pertama tuh kan masih dasar-dasar aja, 1 cukup lah. Nah, selanjutnya bisa lah menggunakan 2-3 pertemuan. Dan yang terakhir, menghemat waktu dan tenaga. Kenapa bisa menghemat waktu dan tenaga? Tentu saja karena guru-guru kan sudah ada nih, nggak ada nih waktu mereka mikirin besok mau pakai model apa atau apa, karena semuanya sudah dirancang dari awal gitu. Kemudian yang terakhir adalah komponen penyusun dari RPP. Nah, komponen penyusun dari RPP ini
penting ya, karena dia ada banyak, tapi bisa disederhanakan, tapi harus ada. Yang pertama, misal identitas dari sekolahnya, yaitu nama satuan pendidikan di SMA mana, SD mana gitu. Kemudian identitas mata pelajaran atau tema ataupun subtema, harus jelas gitu. Ada juga komponen yang ketiga, yaitu kelas dan semester, harus ditulis. Yang keempat, materi esensial atau pokok. Yang kelima, yang sebut-sebut dari tadi ya, yaitu alokasi waktu. Yang kemudian keenam adalah tujuan pembelajaran, ketujuh kompetensi inti, ke-8 KD kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, dan yang ke-9 adalah materi pembelajaran. Nggak sampai di situ, ada yang ke-10 yaitu metode pembelajaran. Yang selanjutnya ada juga media pembelajaran di yang ke-11, dan yang ke-12 ada sumber belajar, apakah PDF ataupun apa gitu. Yang ke-13 langkah-langkah atau skenario pembelajaran. Jadi mau gimana nih prosesnya? Nah, yang ke-14 adalah penilaian hasil belajar. Nah, kok banyak? Banyak banget dong RPP itu. Tentu saja ketika kita merencanakan sesuatu itu akan dibuat serinci mungkin, sedetail mungkin, sehingga dalam prakteknya nanti guru tuh tinggal melaksanakan, ya namanya rancangan pembelajaran ya. Apalagi tadi di bagian kelebihan udah disebutkan bahwa itu tuh gunanya untuk menyingkat waktu dan tenaga guru. Jadi ya nggak apa-apa lah kita berpikir di awal-awal, tapi nantinya kita sudah tinggal melaksanakannya saja. Jadi harus dibuat serinci mungkin, sedetail mungkin gitu. Nah, sekian jawaban dari saya. Maaf apabila masih belum memuaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.